SMK Raden Batua berpikir berproses sukses. Jadi kita ice breaking aja. Oke. Bapak Ibu jadi instruksinya Bisa, Bu. Paksa ketiga. ada satu lagi ya. Kita dulu. Ini bisa ikut Bapak di nanti. Punya gini. Kalau guru berkata, berarti harus diikuti instruksinya. Ya? Ya. Itu aja. Sederhana. Instruksinya guru berkata. Guru berkata, angkat tangannya, angkat tangan kanannya. Guru berkata, angkat kedua tangannya. Guru berkata, silakan luruskan tangannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bimbingan dan konseling yang akan dibawakan oleh Ibu BP dan BK SMKN 1 Raden Batua yaitu Ibu Nurul Hadiah. Waktu yang dipersilakan adalah 20 menit. Sudah masuk di situ pertanyaan tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salah satu dari kewajiban kami sebagai guru BK adalah mensosialisasikan program bimbingan dan konseling di sekolah kita. Nah, kita langsung masuk ke materi. Nah, sebelumnya tadi sudah saya kirimkan semacam refleksi kan? Apakah sudah diisi itu? Sebagian sudah, sebagian yang belum ya. Gini, yang mau saya luruskan terlebih dahulu ini adalah selama di SMK ini, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, saya masih sering mendengarkan Bapak Ibu menyebutkan BPDK. Ya kan? Ya, Bu. Ya, karena sesungguhnya dan seharusnya itu cukup BK aja. Oh. Ya, sejak tahun 2007 itu BP diganti menjadi BK. Oh. Ada yang tahu tidak kepanjangan dari BP itu apa? Bimbingan konseling. Oh, bukan. Ada yang tahu? Bimbingan konseling lain kah? Bimbingan penyuluhan. Ya, bisa. Ada lagi Bu Rina. Selain itu tuh ada. Lain. Kalau dulu disebutnya Badan Penasehat. Ya. Karena diganti menjadi BK. BK itu bimbingan konseling. Jadi kalau misalkan keluar dari lingkungan sekolah kita, ketemu sama orang di luar, ya jangan lagi dibilangnya BPDK gitu ya. Nah di sini ada pengertian.
Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu agar mencapai kemandirian dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan keterampilan diri. Bisa dilihat di sini, ada tidak kata-kata menasehati? Ada tidak kata-kata menasehati? Silakan maju Ibu Suci. Tidak ada kan? Siswa paling cerewet tuh. Kita lihat lagi ke konselingnya. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dengan menggunakan teknik. Teknik itu ada banyak. Dan untuk konseling ini hanya bisa dilakukan oleh yang memang ada lisensinya gitu. Iya, kalau bimbingan itu bisa guru mata pelajaran, bisa guru wali kelas, gitu ya, kepala sekolah, wakilnya bisa semua. Kalau konseling itu memang harus guru BK. Jadi beda, kalau konseling ini beda lagi sama kayak psikiater, psikolog itu beda lagi. Kalau BK itu lebih ke dasar-dasar pengenalan awal munculnya masalah yang ditangani. Kalau psikolog, psikiater itu lebih ke teknis lagi. Ya. Nah ini di bawahnya ini peraturan yang mendasari adanya program BK di sekolah. Lanjut dulu. Nah ini langsung masuk alokasi waktu layanan BK. Jadi di program itu harus mencakup 4 komponen ini. Ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Jadi beban kerja seorang konselor atau guru BK, jadi guru BK itu disebutnya konselor. Kalau siswanya disebut dengan konseling. Kalau prosesnya itu disebut konseling. Gitu ya. Beban kerjanya di sini satu orang guru BK atau konselor itu 1:150. Itu diakui kalau dihitung ke jam pembelajaran jadinya 24 karena di Dapodik pun ini yang diakui untuk sertifikasi. Nah ini tadi yang 4 komponen itu ada layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Nah layanan dasar ini kalau di tahun selama saya di sini 2015 sampai 2018 itu masih ada jadwal di dalam kelas, ada jadwal masuknya BK itu. Tapi semenjak 2019 sampai dengan sekarang itu dihilangkan. Jadi untuk layanan dasar ini kebanyakan kan bimbingan klasikal di dalam kelas. Ini sekarang kurang. Kecuali kami memanggil orang-orang tertentu, dibawa ke ruang BPBK misalkan, ke ruang BK gitu ya. Nah selanjutnya ada layanan penempatan dan perencanaan individual. Ini sudah include sama kegiatan kita di sekolah. Kegiatan kita di sekolah ini kan ada program yang namanya prakerin. Jadi sudah include di sini. Jadi misalkan ada siswa bermasalah, biasanya kami itu dalam peminatan kayak misalkan di kelas 11 karena ada laporan dari wali kelas misalkan minta dibimbing siswanya jarang masuk. Kami memberikan gambaran jangan sampai jarang masuk di kelas 11 karena ada program sekolah yang namanya prakerin. Ya disampaikan lah segala macam kegiatan yang menyangkut di situ penyalurannya sesuai dengan jurusannya di sekolah ini. Yang ketiga ada layanan responsif. Layanan responsif ini biasanya lebih ke konseling dan bimbingan. Bimbingan itu nanti ada bimbingan kelompok, kalau bimbingan individual nggak ada. Bimbingan kelompok biasanya. Sama konseling individual dan konseling kelompok. Jadi pemberian bantuan itu harus segera, tidak boleh menunggu besok atau lusa gitu. Yang keempat ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan pengembangan kemampuan profesional guru BK secara berkelanjutan. Ini kayak bentuk pengembangan diri, misalkan kayak ikut pelatihan kayak gini atau ikut musyawarah guru BK atau komunitas-komunitas belajar nanti. Nah jadi ini kalau di guru mata pelajaran itu bukan ya? Iya, kalau di guru mata pelajaran ada elemen-elemennya di setiap apa itu modul ajar ya? Ya kayak gitu. Nah,
Di setiap apa itu Pak? Nah ya, di setiap capaian pembelajaran itu ada elemen. Jadi di BPBK itu kata-katanya sedikit diubah jadi bimbingan. Bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, dan bidang keluarga. Ada 5. Nah ini fungsi. Layanan BK ini harus mencakupi 10 fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini lebih ke siswanya yang dituju. Karena kembali kan berpusat pada siswa kan. Jadi fungsi-fungsinya ini ditujukan untuk siswa. Ada fungsi pemahaman, artinya setelah layanan BK, siswa mendapati layanan BK, dia menjadi paham apa permasalahannya gitu. Ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini sebelum terjadinya masalah, misalnya kayak kesulitan belajar, kalau ke karakter itu beda lagi ya. Ini lebih yang ke hal-hal yang mudah diukur lah. Ada fungsi pengembangan, ini pengembangan peserta didik dalam memenuhi indikator-indikator kalau capaian pembelajaran di guru mata pelajaran, kalau di peserta didik itu capaian layanan nanti namanya. Ada fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran. Nah di sini ada yang beda, fungsi adaptasi dan penyesuaian. Padahal adaptasi itu sama ya dengan penyesuaian. Ya. Sama kan? Ya. Tapi di sini dibedakan, fungsi adaptasi itu untuk tenaga pendidik. Fungsi adaptasi itu kayak kita kembali ke masalah yang di awal kemarin kurikulum merdeka, harus sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik katanya. Jadi di sini fungsi adaptasi. Program kita di sekolah itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik begitu. Kalau penyesuaian ini lebih ke peserta didik yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolah kita. Ini bedanya. Ada fungsi perbaikan, fungsi fasilitas, fungsi pemeliharaan. Nah fungsi fasilitas ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Semisal ada siswa bermasalah, kita fasilitasi nih, wali kelasnya meminta harus bertemu dengan orang tuanya. Ya guru BK memanggil orang tuanya. Itu salah satu fungsi fasilitas yang sering kita lakukan di sekolah. Nah ini ada asas-asas bimbingan konseling. Tidak bermasalah juga difasilitasi Bu, ya kan? Apa Pak? Kalau siswa tidak bermasalah kan Iya, bisa difasilitasi iya. juga. Bisa. Ya. Ya memang seharusnya seperti itu Pak. Tapi kadang-kadang ketutupan karena saking padatnya, karena siswa bermasalah itu kan itu 1-2 kali aja ketemu sama kita Pak. Pasti ada kita panggil. Nah itu terkait dengan asas bimbingan konseling. Ada kode etiknya Bapak Ibu. Makanya saya di Bapak Ibu bertanya, Bu Inayang, itu ada siswa bermasalah kan tadi? Ya, saya jawab kan. Apa masalahnya? Kadang saya cuekin aja pertanyaan itu karena menjaga yang ini. Karena siswa bermasalah itu Bapak Ibu mau besar ataupun kecil permasalahannya menurut pandangan kita, bagi dia belum tentu itu mudah dilalui. Jadi seperti itu. Makanya di sebanyak 11 asas ini yang kerahasiaan itu nomor 1 paling penting. Dan sosialisasi ini juga penting untuk Bapak Ibu. Makanya kami kalau ada siswa bermasalah, kalau bisa langsung aja dibawa ke ruang BK supaya nggak kelihatan sama yang lain, nggak kelihatan guru-guru yang lain. Takutnya nanti jadi gosip. Ya. Yang kedua ada kesukarelaan. Ini kesukarelaan dari siswa itu sendiri. Dia suka rela nggak berbagi masalahnya dengan kita. Kalau kira-kira dia belum siap, nggak usah digali terus-terusan. Karena dia juga butuh proses untuk bercerita ke orang lain. Ada asas keterbukaan, jadi setiap masalah itu harus terbuka. Dari akar sampai ke ranting dan dahannya permasalahan itu. Supaya guru BK itu bukannya ngasih solusi, enggak. Solusi tetap kita kembalikan ke siswanya, pilihan dia. Kita cuma hanya ngasih gambaran-gambaran aja. Kalau ngambil solusi ini, misalkan ini gambarannya ke depan seperti itu. Ada kekinian, ini harus sesuai dengan kondisi yang saat ini dan ke depannya itu kayak apa setelah pengambilan keputusan. Kemandirian, ini siswanya diharapkan mandiri setelah mendapatkan layanan bimbingan konseling itu. Ada kedinamisan, berubah, perpaduan, keharmonisan. Nah di sini keahlian ini lebih ke guru BK-nya. Harus profesional gitu.
Ada alih tangan. Ini alih tangan ini nanti dibahas, nanti ada ditampilkan masalah-masalah yang memerlukan alih tangan itu kayak apa. Alih tangan ini kalau sudah memasuki masalah yang agak berat. Jadi ada kepala sekolah, ada wakil kesiswaan, ada psikolog misalkan. Gitu. Jadi ada kepolisian juga. Jadi guru BK itu sudah tidak mampu lagi itu. Pengetahuan kami terbatas hanya di dasarnya aja. Kalau sudah masuk ke agak berat teknis, misalkan kayak pecandu narkoba, itu nggak mungkin kita, nggak mungkin di sekolah bisa ditangani, itu harus direhab. Seperti itu untuk yang alih tangan. Nah, asas yang terakhirnya ada asas Nuri Handayani, di sini asas kependidikan kalau biasanya kami sebutkan. Nah ini jenis layanan yang kami berikan itu ada 9. Yang pertama ada layanan orientasi. Orientasi itu kayak di awal pembelajaran MPLS, pengenalan lingkungan baru, lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, macamnya. Layanan informasi ini lebih ke pengembangan dirinya. Makanya kami dituntut Bapak Ibu, kalau apa namanya yang kami pikirkan kayak kegiatan IHT seperti ini kan lebih banyak membahas tentang pembelajaran di dalam kelas antara guru mata pelajaran dengan kurikulum yang ada. Kalau dipikir-pikir, buat apa guru BK ikut kegiatan seperti itu gitu? Kan nggak nyambung juga. Tapi kami menyadari bahwa kami memang perlu ikut kegiatan yang seperti ini, yang terkait dengan kurikulum dan pembelajaran di dalam kelas, supaya kalau ada siswa bermasalah, kami bisa memberikan informasi. Jadi ada semacam pencegahan gitu. Ada penanganan buat kami. Informasi kami itu akurat, banyak gitu. Jadi apa namanya, perlu kami mengikuti pengembangan diri meskipun di luar jurusan kami. Ada penempatan dan penyaluran ini terkait dengan jurusan tadi. Kalau di SMA itu biasanya di kelas 11 ya jurusan. Iya, jadi lebih banyak apa namanya kegiatannya di SMA dulu untuk penempatan penyaluran. Kalau di SMK kan hanya di PPDB-nya aja. Penguasaan konten, ini macam-macam. Jadi kalau di Bapak Ibu mata pelajaran ini disebut fase capaian pembelajaran, kalau di BK itu lebih ke capaian layanannya. Di sini ada 7 landasan. Yang di sebelah sini itu yang di sebelah kiri saya ini, yang di depan lah ini, yang ada sebelah ini tugas-tugas perkembangan. Ini sudah baku, sudah dari dulu ini, tugas-tugas perkembangan. Karena gini, dari manusia itu lahir, tugas perkembangannya sudah ada. Sampai dia umur 50-an, 60-an itu. Karena kalau sudah 7 bulan ke atas tuh fase perkembangan manusia itu sudah ya awam lah gitu. Kadaluarsa. Nanti di tugas perkembangan, karena kalau duduk di bangku SMA, SMK biasanya siswa itu masih di, kalau kelas 10 remaja awal, kalau di kelas 11 remaja akhir memasuki. Karena sekarang umur siswa itu rata-rata di kelas 12 itu sudah 18-19, jadi itu sudah masuk perkembangan dewasa awal. Dewasa awal itu biasanya 19-20. Jadi kalau misalkan di kelas 12 itu masih remaja akhir, lulus dari sekolah, mereka sudah masuk ke fase dewasa awal. Jadi sebelum lulus itu yang ini harus terlaksana semuanya, capaiannya itu. Terus ini untuk fase F ada perbedaan. Coba ke fase E Bu, yang ini. Nah, kalau di fase E itu menerapkan, di fase F apa? Menerapkan juga ya. Menerapkan pengetahuan keberagaman, berperilaku berdasarkan keragaman sumber norma. Kalau di fase F-nya apa? Atas dasar keputusan, sudah bisa memutuskan kalau sudah di apa namanya fase F ini. Sudah mandiri gitu ya. Lanjut ya. Terus? Nah ini pendekatan dalam menangani siswa bermasalah. Ada pendekatan disiplin dan pendekatan BK.
Tujuannya itu untuk penyesuaian diri atau perkembangan siswa yang optimal. Pendekatan disiplin ini lebih ke peraturan-peraturan sekolah. Kalau sekarang kemarin kata Pak Edi memberikan hukuman itu bukannya tidak harus tapi diminimalisir. Gitu. Karena pendekatan disiplin ini nanti ada kaitannya sama peraturan di sekolah kita. Pendekatan disiplin ini saya ada satu di peraturan sekolah kita ini yang masih kadang bikin saya bingung. Ini contoh ya, di kelas misalkan kelas 10 TPM ini contoh ya, ada siswa melakukan pelanggaran di kelas 10. Begitu naik kelas, mau seburuk apapun masalah yang pernah dia lakukan, itu sudah kelas 11, itu dihapus katanya. Bukankah kembali pendekatan disiplin itu seharusnya berkelanjutan? Berarti kalau masih mengulangi di kelas 11, itu bagaimana nanti kita diskusikan itu sama dengan Bapak Ibu. Ya Pak, kira-kira solusinya. Ini bagan penanganan permasalahan masalah siswa, ada yang ringan, sedang, berat. Kalau ringan, itu semua guru dan wali kelasnya. Kalau sudah masuk ke sedang, guru BK atau kolor. Alih tangan ini ya kita ada psikiater, psikolog, dokter, polisi. Ini apa namanya penjabarannya. Kalau masalah ringan itu bolos, kelas, kesulitan belajar, berkelahi dalam sekolah, minum miras. Ini kurang paham juga minum miras tahap awal itu artinya baru mencoba mungkin kali ya berpacaran, dari kelas ringan. Kalau sudah ke sedang, itu yang harus bimbingannya ekstra. Harus ada kerjasamanya antara wali kelas, guru BK, dan semua orang yang terkait, orang tua juga ada di situ. Masalah sedang, masalah berat ini gangguan emosional itu nggak bisa BK menangani kayak siswa. Kalau masih ditegur guru marah itu normal. Kalau ditegur guru timbul menampar, berarti itu masalah emosionalnya berat. Nggak lagi dibilang sedang atau apa. Kayak contoh kasus kemarin itu kan sampai menantang segala macam itu berarti itu berat. Itu harus dikembalikan ke psikolog atau psikiater tuh. Kecanduan alkohol, narkoba direhab, perilaku kriminalitas, ini harus ke kantor polisi. Hamil harus ke KUA. Percobaan bunuh diri. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ini sekarang menghadapi Gen Z ya. Nanti kalau Gen Z ini sudah punya anak 5 sampai 8 tahun ke depan, anak-anak dari Gen Z ini yang kita ajari sebagai guru. Saya sudah punya gambaran loh. Kalau sekarang aja siswa itu barbarnya luar biasa, karena Ampel ini kota kecil. Kalau di luar sana mungkin kasus-kasus kayak bunuh diri ini sudah biasa. Kalau di sekolah kita ini masih belum karena kita di kota kecil. Jadi apalah mentalitas orang-orang ke depan itu kayaknya makin sulit dihadapi. Nah ini ada apa namanya implementasi layanan BK itu di satuan pendidikan, pemberdayaan keluarga, kerjasama dengan mitra. Kalau di satuan pendidikan berarti layanan yang di dalam sekolah, siswanya. Pemberdayaan keluarga nih, nah maunya di sini kemarin waktu zaman almarhum Pak Saino itu sudah ada, kita pernah bikin apa namanya itu yang dengan orang tua itu grup, disuruh bikin grup kan sama orang tua. Nah itu sampai sekarang itu malah hilang. Padahal itu penting pemberdayaan keluarga tuh. Maunya dibikin lagi nih komunitasnya itu nanti. Tapi ini dengan rumah biasanya. Strategi kerjasama dengan mitra, strategi kerjasama dengan mitra ini ya DUTI-nya. Coba. Nah ini ada mekanisme kerja BK. Ini sudah kami tempel di ruang BK, bisa BK-nya. Nah secara langsung kalau kelihatan untuk mata pelajaran itu ada dokter lain, BK, sekolah-sekolah. Yang guru harus masuk lah bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
Ini penanganan siswa bermasalah. Kepala sekolah, orang tua siswa, tenaga ahli lain, atau instansi lain. Masami karena mengutaskan aja sejauh. Tiket mata pelajaran, petugas lain, kelas, koordinator, koordinator, kelas. Ini tadi yang bidang layanan sama layanan pendukungnya tadi. Kembali ke poinnya. Jadi program yang paling rentan itu sekolah veterin. Iya. Ya, kelas 12. Jadi maunya ini bekerja sama dengan pihak UKS. Gimana Pak Hari? Hari. Itu ya, nanti bekerja sama. Kita peradilan sekolah-sekolah sama bendahara. Karena berarti kalau ada tes ini, dananya dinaikkan. Ya kan? Nah yang kedua ini pembuatan konten video pelajaran dengan berbagai kegiatan siswa. Ini kaitannya dengan kita yang OSIS. Siapa? Pak Muklis? Ya, Pak Muklis, Pak Sampan, sama Pak Debi. Tiga ya? Ya. Jadi kalau apa namanya video pelajaran ini entah itu kita bikin kelas kan atau kegiatan apa kan ini semacam. Jadi maunya itu nanti ini apa namanya dihubungkan dengan masalah promosi sekolah. Jadi pada saat wisuda siswa kita bisa menampilkan video-video ringan. Kalau jadi berarti harus ada kerjasama lah. Ini dua yang ini yang mau kami usulkan. Gimana kira-kira?